Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baiklah di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai RPP dan silabus. Di mana materi yang pertama yang akan saya sendiri menjelaskannya yaitu tentang rencana pembelajaran pelaksana pembelajaran atau RPP, dan yang kedua yaitu mengenai prinsip pengembangannya. Yuk langsung saja lihat penjelasan dari saya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai RPP. Apa sih yang dimaksud dengan RPP? Nah, yuk lihat penjelasannya. RPP adalah suatu pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas, di mana RPP dibuat oleh guru untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut, di mana rencana pelaksanaan pembelajaran ini berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengembangan, yaitu pengembangan RPP mengikuti prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, dan sebagainya. Yang ketiga, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Dan yang keempat, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. Baik, sekian materi dari saya. Dilanjut oleh teman saya materi mengenai komponen dan sistematika RPP. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang komponen dan sistematika RPP dan langkah-langkah pengembangan RPP. Adapun komponen dan sistematika RPP menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran keempat tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran RPP paling sedikit memuat yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat sumber belajar, dan yang kelima penilaian. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah pengembangan RPP. Menurut panduan teknis penyusunan RPP di sekolah dasar, pengembangan RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik atau yang disebut RPP tematik. RPP tematik adalah rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema. Adapun langkah-langkah pengembangan RPP sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Baiklah, demikian materi dari saya yang akan dilanjutkan lagi dengan teman saya. Yang baik dan benar harus sesuai dengan acuan Permendikbud yang memuat semua komponen dalam RPP. Cara menyusun RPP yang baik dan benar, yang pertama ada RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam suatu kali pertemuan atau lebih. Yang kedua, RPP yang baik itu jelas, siapapun yang mengajarkan akan bisa membaca dan melakukannya karena di dalamnya dipaparkan tahap demi tahap atau proses. Yang ketiga, RPP menggambarkan prosedur, struktur organisasi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang keempat, ada susunan indikator dalam RPP guru, melibatkan 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, efektif, dan psikomotor, tetapi tidak harus semua ya. Yang kelima, tujuan pembelajaran wajib memuat ABCD atau lebih jelasnya audience, behavior, condition, dan degree. Maksudnya, dalam tujuan pembelajaran harus terdapat peserta didik, tingkah laku belajar, kondisi dalam belajar, dan tingkat keberhasilan.
Pedoman silabus. Setelah memahami apa yang dimaksud dengan silabus serta manfaatnya, berikut ini diantaranya pedoman penyusunan silabus. Kompetensi yang direncanakan haruslah konkret, jelas, serta mudah untuk dipahami. Selain itu, juga dibutuhkan isi yang fleksibel dan lebih sederhana. Pengembangannya sendiri bersifat utuh, menyeluruh dan jelas dalam hal pencapaiannya. Harus terdapat koordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah agar kemudian tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Komponen silabus. Secara garis besar, silabus kemudian mencakup beberapa kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, serta berbagai kegiatan pembelajaran. Hubungan logis di antara berbagai komponen dalam silabus dari setiap mata pelajaran sendiri adalah langkah yang harus dipersiapkan untuk kemudian mencapai standar kompetensi lulusan. Beberapa komponen yang harus ada dalam silabus sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Memuat informasi mengenai mata pelajaran apa yang akan diajarkan pada satuan kelas dan pendidikan. Yang kedua, identitas sekolah. Identitas sekolah yang memuat nama satuan kelas dan pendidikan. Yang ketiga, kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti atau KI sebagai suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh para peserta didik pada jenjang sekolah, kelas, serta mata pelajaran. Kompetensi inti atau KI merupakan tingkat kemampuan dalam mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik. Pengembangan silabus. Suatu silabus kemudian akan dikembangkan melalui beberapa langkah-langkah berikut ini. 1. Mengkaji kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Hal-hal yang seharusnya diperhatikan dalam mengkaji KI dan KD adalah sebagai berikut. Urutan KI dan KD ini sendiri didasari berdasarkan kepada suatu hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Tak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada dengan standar isi. Keterkaitan antara kompetensi inti dengan kompetensi dasar dalam suatu mata pelajaran. 2. Mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi suatu materi pokok dalam suatu pencapaian kompetensi dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi peserta didik.